Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Profesor Yudian Wahyudi kembali mengundang kontroversi. Kali ini berkaitan dengan sikap atau respon resmi BPIP terhadap hasil Istimewa Ulama ke-8 berkaitan dengan salam lintas agama atau salam berbagai agama. Dalam putusannya di Istimewa Ulama ke-8 yang berlangsung di Sungai Liat Bangka itu kan Istimewa Ulama menyatakan bahwa salam berbagai agama, salam lintas agama itu adalah bentuk mencampur adukan ibadah dan itu adalah bukan praktek toleransi beragama yang dibenarkan dalam Islam. Dalam rekomendasi yang dikirim ke sejumlah media, BPIP itu menilai Istimewa Ulama itu merupakan ancaman terhadap eksistensi Pancasila dan mengancam keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Wah, ini keras sekali ya. Kita jadi teringat ini beberapa waktu yang lalu ketika awal-awal dia menjadi kepala BPIP kan tuh dia juga mengundang kontroversi karena menyebutkan bahwa agama itu adalah musuh terbesar dari Pancasila. Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia itu dalam Istimewa Ulama ke-8 di Sungai Liat Bangka itu menghasilkan beberapa fatwa. Salah satunya adalah fatwa salam lintas agama. Istimewa Ulama melarang umat Islam menyampaikan salam lintas agama dan meminta para pejabat negara yang beragama Islam tidak menggunakannya karena hal itu bukan merupakan bentuk toleransi karena salam itu adalah bagian dari ibadah. Panduan hubungan antar umat beragama ada 3 item dengan 1 rekomendasi. Prinsip hubungan antar umat beragama didasarkan dengan prinsip toleransi at-tasamuh sesuai dengan ketentuan tuntunan Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamamu, tanpa harus mencampurkan ajaran agama. Sementara dalam hal muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan serta hambatan untuk terus menjalin kerjasama dalam kurung at-ta'awun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai. Akan tetapi setiap umat Islam tidak boleh mengolok-olok, mencela dan atau merendahkan ajaran agama lain, apapun alasannya. Karena bisa jadi kemudian itu menjadi sarana orang lain juga mengolok-olok ajaran agama kita, dan itu tidak dibenarkan secara hukum, baik hukum syar'i maupun aturan perundang-undangan. Antar umat beragama tidak boleh mencampuri dan atau mencampur adukkan ajaran agama lain. Untuk yang fikih lintas salam lintas agama, penggabungan ajaran berbagai agama termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama dengan alasan toleransi dan atau moderasi beragama bukanlah makna toleransi. Salam lintas agama ini adalah praktik yang dimulai pada era Presiden Jokowi dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, kalau Pak Prabowo malah menambahkan kata salam rahayu ya. Nah, kalau kita simak dari berbagai dokumentasi itu presiden-presiden sebelumnya mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Ibu Megawati, Gus Dur, bahkan sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak pernah mengucapkan atau menjalankan praktek salam dari 5 agama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.
Nah, menyikapi hasil istimewa ulama itu, BPIP mengeluarkan rekomendasi. Ini ada rekomendasinya. Ini pertama, secara teologis katanya terdapat perbedaan antara agama dan pemikiran agama, agama dan penafsiran agama. Hasil istimewa adalah pemikiran agama yang memiliki tafsir yang majemuk, bukan mutlak, sehingga tidak memiliki kebenaran yang tunggal dan absolut. Hasil istimewa ulama harus dibentuk atas perspektif yang luas, termasuk mempertimbangkan dokumen dan kesepakatan internasional. Ini dia mengutip beberapa kesepakatan internasional. Saya tidak bacakan dia, terlalu panjang. Pancasila sebagai istihad yang sudah disepakati oleh semua pihak, sehingga ini menjadi ijma atau konsensus tertinggi, terlengkap dan paling mengikat atau binding, memiliki derajat keislaman yang telah diuji dan dibuktikan secara substantif. Pancasila tidak dihegemoni oleh ajaran agama tertentu, namun Pancasila merepresentasikan substansi dari ajaran agama. Dalam negara yang Pancasila, ajaran Islam yang bersifat ubudiyah dipegang teguh secara pribadi dan menjadi spirit dan inspirasi moralitas diri menjadi manusia yang berkualitas dalam bermuamalah, baik bermuamalah secara sosial maupun berkenegaraan. Secara sosiologis, hasil istimewa tentang pelarangan ucapan salam lintas agama dan selamat hari raya keagamaan mengancam eksistensi Pancasila dan keutuhan hidup berbangsa yang sejak dahulu kala telah terkristalisasi menjadi sebuah kearifan lokal. Tradisi ini telah menjadi bagian yang diwariskan sejak ratusan tahun oleh nenek moyang kita. Keutuhan bangsa yang telah hidup ratusan tahun ini tidak boleh direduksi oleh kelompok keagamaan tertentu yang berpotensi mempolarisasi, mendisharmonisasi, dan mendisintegrasi keutuhan berbangsa. Ini serius banget ini ya. Poin yang kedua ini. Yang ketiga, secara yuridis Islam, hasil istimewa hanya memiliki daya yang mengikat secara internum umat Islam dalam forum keagamaan Muslim, sehingga tidak boleh dipaksakan ke dalam forum publik secara eksternum karena akan mereduksi nilai-nilai persatuan dan penghargaan terhadap kemajemukan bangsa. Keempat, secara konstitutif, Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi harus menjadikan seluruh kebijakan tunduk dan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi pedoman dalam setiap penyusunan produk hukum dan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Yang kelima, kehadiran negara dan peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga eksistensi Pancasila di ruang publik demi terciptanya kesetaraan bagi setiap warga negara. Bahwa setiap yang telah menyatakan dirinya sebagai bangsa Indonesia dan memiliki KTP warga negara Indonesia wajib melaksanakan konsensus Pancasila yang dalam hal ini dengan melaksanakan toleransi dan menghormati perbedaan dalam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Rekomendasi BPIP ini saya kira ini akan menimbulkan kontroversi baru karena membenturkan secara langsung hasil istimewa ulama itu dengan Pancasila. Dalam kapasitasnya sebagai pribadi, Ketua BPIP Profesor Yudian Wahyudi ini bukan pertama kalinya loh membenturkan Pancasila itu dengan agama, bukan hanya Islam ya, tapi agama secara keseluruhan. Dalam wawancaranya dengan Detik beberapa waktu yang lalu, Profesor Yudian yang pernah menjadi Rektor UIN Walisongo Yogyakarta ini menyebut bahwa agama itu adalah musuh terbesar Pancasila. Jadi nyebutnya agama ya, tidak hanya Islam. Pernyataan Yudian itu mengundang protes keras dari berbagai tokoh agama dan kemudian Yudian didesak untuk meminta maaf. Setelah banjir protes dan desakan untuk minta maaf itu kemudian Yudian meralat pernyataannya. Jadi saya ulang bahwa saya meralat pendapat saya. Jadi Pancasila tidak mengisi agama, agama yang mengisi Pancasila, kata dia di komplek Parlemen RI di Senayan. Yudian mengatakan bahwa ada cara beragama yang dikonsep dengan ekstrim. Mereka yang mengonsep agama dengan cara yang ekstrim secara sepihak itu yang menjadi musuh Pancasila. Ini beda ya pernyataan sebelumnya bahwa dia jelas menyatakan agama itu musuh, bahwa agama itu adalah musuh terbesar Pancasila. Sekarang dia menyebutkan bahwa dia meralatnya dengan menyatakan yang ekstrim. Ya kita kalau soal ekstrim sejak awal sepakat, tapi kalau kemudian dia agama disebut sebagai musuh terbesar Pancasila, ini saya kira ini sangat-sangat berbahaya. Masih banyak kontroversi dari Yudian ini, termasuk larangan cadar di kampus. Nah, tapi ini nih selain ucapan bahwa agama adalah ancaman terbesar dari Pancasila atau musuh terbesar dari Pancasila, Yudian ini pernah juga disebutnya dia mengusulkan agar Assalamualaikum itu diganti dengan Pancasila. Namun soal ini kemudian dibantah, bahkan kemudian sampai Kominfo juga
menerbitkan publikasi bahwa itu dianggap sebagai itu adalah hoax, tidak benar seperti ini. Nah, ternyata setelah ditelusuri ini merupakan hasil wawancara dengan Detik juga. Dan menurut Yudian pada waktu itu bukan pernyataannya, katanya dia hanya menanggapi pernyataan dari pewawancara yang menyatakan praktik yang pernah dilakukan oleh Menteri Mendikbud di era Orde Baru Daud Yusuf yang tidak pernah mengucapkan salam ketika dia menyampaikan pidatonya. Nah, apa jawaban dari Yudian waktu itu? Dia menjawabnya begini, kita perlu cermati nih kata-katanya, benarkah bahwa dia tidak pernah mengusulkan agar Assalamualaikum itu diganti Pancasila. Dia menyatakan begini, kalau sekarang kira-kira untuk mempermudah kita perlukan kembali seperti yang dikatakan Pak Daud Yusuf. Di dalam public service cukup dengan kesepakatan nasional, misalnya salam Pancasila, umpamanya kata Yudian. Kalau kita simak videonya ya, dia memang tidak menyebutkan bahwa saya mengusulkan, tapi dia mengiyakan apa yang disampaikan oleh Daud Yusuf tadi, apa praktek yang dilakukan oleh Daud Yusuf, dan dia misalnya menyampaikan bahwa dengan kalau bisa kesepakatan nasional, misalnya dengan dalam publik itu cukup dengan kesepakatan nasional, jadi salam Pancasila saja. Silahkan nilai sendiri kalimat dari Profesor Yudian tadi. Dengan track record semacam itu, sesungguhnya kita tidak terlalu terkejut bila kemudian Profesor Yudian melalui BPIP itu merespon sangat keras hasil istimewa ulama tentang salam lintas agama. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.